Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan perkuliahan Sejarah Desain minggu ke-9 dengan topik Sejarah Etnik Nusantara. Hari ini akan dibawakan oleh Pak Agus. Pak Agus sudah hadir di sini. Kebetulan Bu Ayu hari ini sedang ada Kolikum S2, jadi belum bisa hadir. Jangan lupa untuk melakukan daftar hadir mandiri melalui Six. Nanti di akhir perkuliahan kalian bisa melakukan tanya jawab kepada Pak Agus. Sebelumnya ini satu pertanyaan. Absennya belum dibuka dari Nadia. Nadia kelas Pak Agus atau Bu Ayu ya? Kelas Bu Ayu, Pak. Kelas Bu Ayu sudah dibuka tadi absennya. Mungkin bisa dicoba lagi. Baik, Pak. Ambil saya konfirmasi ke Bu Ayu. Fiona mungkin bisa dibantu ke Bu Ayu ya, Vi? Oke, mungkin akan lanjut saja masuk kepada materi. Jangan lupa untuk melakukan absensi mandiri ya, dan selama keberjalanan kuliah harap mikrofonnya dimatikan, di-mute agar tidak mengganggu perkuliahan, dan video harap dinyalakan untuk yang memungkinkan. Pak Agus, apa bisa saya mulai, Pak? Oke. Ya. Saya akan share screen. Apakah sudah muncul, Pak? Muncul. Oke, selamat siang, saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan lanjutkan kembali perkuliahan sejarah desain. Ya. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana memahami sejarah visual yang ada di kawasan Nusantara ini. Jangan sampai kita lupa kepada akar budaya sendiri, bahwa kita sendiri sebenarnya punya kekayaan kebudayaan yang terbentang dari timur sampai ke barat, ya. Dan kalian sendiri sudah mempelajarinya sejak bangku SD, SMP, SMA, bahwa negara kita itu adalah negara yang kaya, multi etnik, dan juga penuh dengan segala hal yang menarik untuk dikaji ataupun disimak, ya, sebagai kajian visual. Oke, kita akan mengkaji meliputi arsitektur, ya, coba mundur lagi sedikit. Arsitektur, peralatan sehari-hari, busana, kain, aksesoris, ya, alat pertanian, kerajinan, alat transportasi, upacara, seni pertunjukan, senjata, mainan anak, dan hiburan. Dan ini istilahnya merupakan kekayaan kita hampir di seluruh wilayah suku-suku di Nusantara. Nanti barangkali kita hanya akan mengambil beberapa contoh saja dari kajian ini, dan itu nanti bisa Anda teruskan sendiri sesuai dengan minat, ya, dan ketertarikan Anda kepada suku-suku yang ada di Nusantara ini. Oke, berikutnya. Dalam sejarah desain, penting untuk memberi eksistensi, keberadaan, kekayaan etnografi yang ada
di wilayah Nusantara. Dan sebagaimana kita ketahui, fakta-fakta menunjukkan bahwa di kawasan Nusantara ini syarat ya dengan artefak etnik, baik berupa busana, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, pertunjukan, seni pertunjukan, arsitektur, kerajinan, hingga perhiasan yang kemudian menjadi ciri utama setiap daerah. Fenomena di atas dapat dikatakan sebagai tatanan sejarah karya kreatif masyarakat Nusantara yang tumbuh sejalan dengan peradaban nenek moyang. Hal itu menunjukkan bahwa sejarah visual Nusantara adalah fakta bahwa bangsa Indonesia memiliki peradaban yang tinggi, setara dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Oleh karena itu, dalam perbincangan sejarah desain, perlu didudukan sebagai bahasan yang penting. Oke, berikutnya. Nah, kalian sendiri bisa bayangkan suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Bisa mundur sebentar. Slide-nya bisa mundur. Nah, tidak hanya sekedar menurut provinsi. Misalnya di Jawa atau Jawa Barat atau di Jawa ya istilahnya, itu sukunya tidak hanya suku Jawa, tapi ada juga suku Sunda, Cirebon, Betawi, Tionghoa, India, dan sebagainya. Di Sumatera ada suku Melayu, Batak, Minangkabau, Lampung, Komering, suku Kubu, dan sebagainya. Di Kalimantan ada Dayak, dan yang terdiri dari 268 suku. Ya, Banjar, Kutai, Berau, suku Bajau, dan sebagainya. Di Sulawesi, Bugis, Makassar, hingga Toraja. Di Kepulauan Sunda kecil, Bali, Sasak, Flores, Sumba, Sumbawa, Timor. Di Maluku ada Ambon, Nauru, Manusela, Tanimbar, hingga Papua. Nah, di Papua ini meliputi 466 suku, ya, mulai dari Dani, Bauzi, Asmat, dan sebagainya. Jadi bayangkan, setiap suku ini punya potensi sejarah visual masing-masing, punya desain tradisi masing-masing, yang kadang-kadang luput dari perhatian kita. Oke, berikutnya. Nah, ini sumber-sumber yang bisa Anda baca, barangkali ya. Ada arsitektur Nusantara, kebudayaan Nusantara, ya, macam-macam buku ya, dan sudah banyak. Dan kalian sendiri sejak SMA sudah diberi kewajiban untuk membaca buku-buku ini. Oke, berikutnya. Nah, ini juga ada ragam hias Nusantara atau ragam hias Indonesia. Ya. Terus ada interior Nusantara, ada arsitektur lanskap Nusantara, dan sebagainya. Oke, berikutnya. Bahkan ensiklopedi itu banyak karya-karya Nusantara itu yang diensiklopedikan, seperti keris, wayang, batik, apa ya, hampir semua pakaian adat, kemudian sampai kepada sendal atau sepatu tradisi itu ada. Jadi bayangkan, itu buku-buku ini jarang kita sentuh, jarang kita kaji. Waktu kita habis untuk mengkaji desain modern. Oke, berikutnya. Nah, saya hanya mengambil beberapa contoh kajian historical budaya etnik Nusantara. Yang populer ini banyak dikaji orang ya, tapi nggak apa-apa, kita telusuri. Oke, silakan. Di antaranya adalah suku Baduy. Nah, Baduy itu nama yang diberikan oleh
masyarakat oleh orang Belanda ya kepada sebuah suku yang waktu itu sering berpindah-pindah ya, dan akhirnya menetap di satu tempat tertentu. Baduy mengambil analogi suku Baduy yang ada di Arab. Ya. Kemudian lama-kelamaan akhirnya terkenallah menjadi suku Baduy. Ini daerah Jawa Barat di sebelah utara, ya. Ada dua suku Baduy luar yang masih terbuka dan suku Baduy dalam yang agak tertutup. Agak sulit kita memasuki wilayah itu. Oke, selanjutnya. Nah, suku Baduy ini tepatnya di Kabupaten Lebak. Ya. Tadi saya sebutkan bahwa peneliti Belanda mempersamakan antara masyarakat nomaden yang ada di Arab yang dikenal sebagai masyarakat Badawi atau Baduy. Dan akhirnya lama-lama suku yang nomaden tadi di Indonesia suku Baduy. Dan ada pula yang beranggapan nama Baduy itu karena di wilayah bagian utara lokasi suku ini terdapat sungai yang disebut Sungai Baduy Dalam. Dan orang Baduy sendiri tidak pernah menyebutnya sebagai orang suku Baduy, tapi mereka menyebut dirinya sebagai orang Kanekes sesuai dengan nama wilayahnya. Nah, orang Kanekes ya adalah keturunan atau kepercayaan mereka menganggap bahwa mereka itu adalah keturunan Batara Cikal, salah satu dewa yang mereka percayai yang pernah turun ke bumi. Ya. Dan mereka hidup terpencil selama berabad-abad. Dan akhirnya tumbuh menjadi kebudayaan. Dan mereka melahirkan sejumlah artefak, baik dari peralatan pertanian, peternakan, bahkan mainan dan senjata, ya, peralatan sehari-hari mereka juga miliki. Dan ini menjadi kajian menarik bagi mereka yang meneliti masalah peralatan-peralatan tradisional. Berikutnya. Nah, ini adalah suku Baduy dalam ya. Bisa mundur lagi. Bisa mundur. Mundur. Nah, ini jalan sendiri nih, kelihatannya slide-nya. Ini jembatan-jembatan yang disusun yang ada di suku Baduy ya. Halo. Maaf Pak, sebentar Pak. Sampai di sini tadi ya Pak? Ya. Maaf Pak. Saya ulangi lagi ya, ini tadi adalah para pimpinan suku Baduy dalam yang sedang berkumpul dengan pakaian adat mereka. Pakaiannya serba putih. Dibandingkan dengan orang Baduy dalam yang pakaiannya serba biru. Kalau pakai orang Baduy dalam itu serba putih. Nah, mereka belum mengenal kursi. Mereka duduk di lantai yang terbuat dari bambu, ya. Kemudian juga mereka selalu di pinggangnya terselip
sebuah golok. Ya, ini tradisi mereka bertahun-tahun begitu. Kemudian anak-anak mereka juga demikian ya. Ini contohnya anak-anak suku Baduy ya, dengan pakaian, dan mereka sudah terbiasa dengan ikat kepala. Mungkin kalian juga sudah sering melihat ya. Tapi perlu kita telusuri. Kalau kalian tertarik meneliti, menelusuri jejak bagaimana mereka berpakaian, kenapa memilih warna putih, kenapa menggunakan ikat jenis itu, dan kenapa mereka kebanyakan menggunakan pakaian bercelana pendek, dan seterusnya. Oke, berikutnya. Ini salah satu sudut perumahan atau tempat penyimpanan beras suku Baduy yang namanya Leit. Ini tempat menyimpan beras yang sudah dikeringkan, disusun rapih, ya, untuk suatu saat akan ditumbuk dan menjadi makanan mereka sehari-hari. Ini beras dari hasil pertanian mereka sendiri. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah susunan rumah suku Baduy yang umumnya terbuat dari bilik, ya, bilik atau anyaman bambu, dan atapnya berupa atap rumbia. Ya, ini betul-betul natural. Kalau kalian sempat mengunjungi wilayah ini, maka ini merupakan satu bentuk perumahan yang unik ya, dan alami begitu. Oke, berikutnya. Ini adalah jembatan. Mereka juga punya pemikiran teknologis. Bagaimana mereka membuat jembatan yang tersusun dari akar-akar pohon. Dan jembatan ini membentang, mungkin kurang lebih sekitar 15 meter begitu. Dan ini cukup kuat untuk dilalui oleh masyarakat Baduy dan bertahan berpuluh-puluh tahun. Oke, berikutnya. Nah, ini juga mereka mendesain jembatan ini atas dua susun. Ada yang paling atas dan ada yang bawah. Dua-duanya berfungsi untuk tempat lewat ya, dan terbuat dari akar pohon. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah namanya koja. Koja itu tas khas suku Baduy ya, yang terbuat dari akar atau kulit pohon. Jadi seperti zaman purba dulu, manusia-manusia purba tetap mempertahankan bahan-bahan alami untuk kehidupan mereka sehari-hari. Ya. Oke, berikutnya. Kalau ini adalah kerajinan masyarakat Baduy masa sekarang. Jadi Baduy luar itu membuat kerajinan semacam ini dan dijajakan secara komersial ya di daerah Baduy luar. Ya, walaupun demikian ada unsur-unsur tradisinya masih mereka pertahankan dengan menerapkan istilahnya itu material tradisional ya, yang dipakai sebagai bahan utama kerajinan ini. Ke berikutnya. Nah, ini adalah peralatan kesenian yang terdiri dari kecapi dan suling. Kecapi ini terbuat dari kayu dan suling ada bahannya tersendiri, bambu Tamiya. Ya. Dan di Baduy ini berkembang kesenian semacam ini. Oke, berikutnya. Nah, ini juga salah satu kesenian masyarakat Baduy berupa angklung. Angklung atau kesenian atau pawai kesenian ya, untuk melakukan upacara-upacara tertentu. Apakah itu seren panen, apakah upacara pernikahan, atau upacara-upacara tertentu lainnya. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah
jenis kesenian lain ya dengan peralatan macam-macam dari bedog, pisau, peralatan tajam yang lain ya. Yang sangat terkenal sebagai atraksi debus. Ya. Debus itu adalah atraksi menusuk-nusukan pisau atau debus kepada tubuh tanpa melukai tubuh itu sendiri. Oke, berikutnya. Ini bedog khas Baduy ya. Bentuknya pendek dan terbuat dari metal yang cukup bagus dan tahan lama. Oke. Terus di samping mereka punya peralatan bedog, mereka juga pandai menenun, walaupun dilakukan dengan peralatan sederhana. Ini sejumlah kain hasil tenunan suku Baduy, ya. Motifnya itu motif-motif kotak, ya. Umumnya hanya kotak begitu. Dan Anda bisa membandingkan ragam hiasnya dengan daerah lain, ya. Karena Baduy memiliki motif hias yang khas, unik sesuai dengan karakter daerahnya. Oke, berikutnya. Nah, ini peralatan masak suku Baduy. Ini dari dulu sampai sekarang masih semacam itu, tradisional. Ya. Demikian pula dimasak dalam perapian yang masih tradisional, terbuat dari hawu atau tempat masak atau tempat pembakaran yang dinyalakan oleh kayu, ya, kayu bakar. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah mereka juga punya sistem kalender atau catatan harian. Mereka juga sudah mengenal cara menghitung hari, mengukur hari, dan mengukur bulan. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah salah satu fenomena atau kegiatan upacara warga Baduy, ya, dengan sejumlah persembahan hasil tanaman kepada pimpinan suku-suku Baduy. Berikutnya. Nah, ini adalah kubur batu, ya, yang menjadi ciri khas kebudayaan Nusantara. Hampir di setiap suku itu ada kubur batu, yang menjadi ciri setiap daerah dengan mempertahankan kekhasannya masing-masing. Nah, Baduy bentuknya demikian. Ada yang ditutup oleh gantungan batu, ada juga yang berupa patung atau arca yang diukir sederhana ya bentuknya. Oke, berikutnya. Ini susunan lain dari kawasan rumah tradisional Baduy. Ya. Kalau terlihat dari jauh, karena susunan rumah ini tampak rapi, tertib, ya, dan indah untuk dilihat. Oke, berikutnya. Ini adalah satu penggambaran bagaimana seorang presiden Soekarno mau mengunjungi, dan ini salah satu-satunya presiden Indonesia yang mau berkunjung ke daerah Baduy, sehingga Presiden Soekarno sampai sekarang sangat dihormati di daerah Baduy. Belum ada presiden yang lain mau berkunjung ke Baduy selain Soekarno. Oke. Nah, di zaman Orde Baru, orang Baduy, presiden waktu itu Pak Soeharto, itu tidak mengunjungi Baduy, tapi memanggil orang Baduy untuk hadir di kantor kepresidenan. Oke, berikutnya. Nah, ini buku-buku yang bisa kalian baca, ya. Di antaranya adalah Sabah Baduy. Ini menarik buku ini, bagaimana ilustrasi, mengilustrasikan kehidupan orang Baduy sehari-hari,
Kemudian ada juga buku yang mengenai menguak tradisi suku Baduy, ada etnografi suku Baduy, ada yang berupaya untuk memaparkan pemberdayaan suku Baduy, dan ada yang membahas karakter khas orang Baduy. Oke. Sekian pengantar saya mengenai suku Baduy. Nah, selain suku Baduy, kita juga bisa mengkaji sejarah dari aspek lain, yaitu kita melihat ada keunikan satu wilayah di Jawa Barat, misalnya suku Naga, coba bisa. Nah, Kampung Naga yang dikenal juga dihuni oleh satu sekelompok suku, ya, merupakan satu wilayah tidak terpencil, tetapi terpinggirkan di antara Garut dan Tasikmalaya. Oke, berikutnya. Coba petanya ada. Nah, ini lokasi Kampung Naga. Jadi kalau dari sana ke Garut, kalau ke bawah, bagian bawah ke Tasik, disitulah ada satu kampung yang terpinggirkan, namanya Kampung Naga. Oke, berikutnya. Yaitu waktu itu saya datang ke kampung ini untuk meneliti dan meninjau perkembangan terakhir bagaimana kondisi Kampung Naga. Oke, berikutnya. Nah, Kampung Naga secara administratif berada di wilayah Neglasari, Kabupaten Tasikmalaya. Ya. Lokasi Kampung Naga tidak jauh dari jalan raya, jadi bukan terpencil kampung ini, karena dekat dengan jalan raya yang menghubungkan Kota Garut dengan Kota Tasik. Kampung ini berada di satu lembah yang subur, ya, dan dibatasi oleh hutan, ya disebutnya hutan keramat, karena di dalam hutan tersebut terdapat makam leluhur masyarakat Kampung Naga. Sedangkan di sebelah lain ada sawah-sawah penduduk, dan sebelah utara ada Kali Cibulan yang merupakan sumber air dari Gunung Cikuray, Garut. Jarak tempuh dari Tasik ke Kampung Naga kurang lebih 30 km. Sedangkan dari Garut jaraknya 26 km. Dan kalau kita ke kampung tersebut, kita harus menuruni tangga yang cukup curam, ya kurang lebih 500 meter, kemudian menyusuri Sungai Ciwulan, dan akhirnya masuk ke sebuah kampung yang disebut Kampung Naga. Penduduknya ramah-ramah, terbuka, ya. Di situ apa istilahnya itu, suasananya berbeda dengan suasana perkotaan. Oke, berikutnya. Ini Kampung Naga, ya, dilihat secara arsitektural atau site plan, ya, berupa atap, ya, yang terbuat dari rumbia, dindingnya bilik, rumahnya hampir seragam, mirip dengan suku Baduy, ya. Mirip dengan suku Baduy. Jadi kalau kita mendatangi Kampung Naga, kita akan menjumpai kondisi yang demikian. Oke, berikutnya. Nah, sebelum masuk ke Kampung Naga, di sana ada sungai, namanya Sungai Cibulan. Saya kebetulan masuk ke situ dan merenung melihat kehidupan mereka, kehidupan yang damai, dan suasana lingkungannya juga masih alami. Masih alami, barangkali waktu itu saya tidak menjumpai listrik, tapi sebenarnya mungkin ada, tapi saya tidak menjumpai listrik. Semuanya masih konvensional. Oke, berikutnya. Nah, mereka secara umum tidak menggunakan tembok beton,
dalam menata lingkungannya, tapi merupakan susunan dari batu-batu kali yang ditata rapih hampir melingkari kawasan itu. Ya, batu-batu ini cukup besar, ya, berat, tetapi mereka mampu menatanya secara rapih dan terukur. Oke, berikutnya. Mereka itu beragama Islam, ya, dan ada sebuah masjid di sentral, di tengah perkampungan itu, ya, terbuat dari kayu dan bambu, dilengkapi juga dengan beduk, ya, dan dibunyikan tatkala waktu sholat. Masjidnya semua serba rapih, bersih, gitu ya, terbuat dari kayu yang ditata sedemikian rupa sehingga nyaman kita duduk di dalamnya. Oke, berikutnya. Nah, ini side plan pengumikan Kampung Naga. Kalau kita lihat dari atas, kurang lebih bentuknya semacam ini. Yang kotak-kotak persegi itu hitam itu adalah atap rumah suku Naga. Oke, berikutnya. Nah, mereka juga punya tradisi. Berbagai peralatan kesenian mereka miliki umumnya hanya berupa terbang atau apa ya, di kita itu alat musik pukul, gitu ya, yang dipukul bersamaan dengan kidung pemujaan kepada Yang Maha Kuasa. Dan mereka juga punya kesenian ngeyek. Kalau habis panen begitu, mereka mengangkut hasil panen itu sambil menari, ya, sambil menggoyang-goyangkan hasil panenannya, naik dan disimpan ke luit atau tempat penyimpanan padi. Oke, berikutnya. Nah, ini beberapa bentuk kesenian lain dari masyarakat Kampung Naga. Ada yang dituap kayak karinding begitu, ada yang dipukul-pukul seperti halnya kulintang, tapi bukan, ya. Oke. Nah, mereka juga punya peralatan pendukung untuk mengolah hasil pertanian. Salah satu yang paling penting itu adalah lisung. Ya, lisung atau tempat untuk menutup padi. Ya. Ketika habis dipanen, ditutup di sini, akhirnya menjadi padi yang siap untuk dimasak. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah istilahnya tampah nyiru untuk menjemur padi yang sudah mulai mengering, hasil panen yang sudah mulai mengering dijemur di atas nyiru sampai suatu saat cukup kering baru ditutup di atas lisung. Oke, berikutnya. Nah, ini berbagai macam peralatan rumah tangga di Kampung Naga. Ada untuk menyimpan air untuk minum, ada untuk menyimpan pisau, ada coet, kemudian ada untuk membuat sambal atau semacam itu. Oke, berikutnya. Nah, ini kehidupan sehari-hari mereka. Kita pernah mengajak ngobrol kehidupan sehari-hari sangat sederhana, ya. Mereka kalau siang bercengkrama antar masyarakat, ya. Sebagian juga ada yang mencari sayuran, tanaman untuk mendukung kehidupan mereka sehari-hari. Oke, berikutnya. Ini adalah alat kesenian karinding.
yang juga ada di daerah-daerah lain, ya. Tapi di Kampung Naga itu juga merupakan sebuah kesenian sendiri yang banyak digemari oleh masyarakat. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah upacara adat tradisional Kampung Naga berupa upacara sasihan yang biasanya dilakukan saat Idul Adha, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, ya. Musti Sya'ban, Idul Fitri, dan sebagainya. Mereka menggunakan jubah berwarna putih dan penutup kepala khas Kampung Naga. Oke, berikutnya. Nah, ini peralatan memasak Kampung Naga hampir mirip dengan kampung-kampung lainnya yang terbuat dari batu bata, ya, dan mereka masih menggunakan kayu bakar, ya, untuk memasak nasi ataupun masakan lain. Oke, berikutnya. Ini bagaimana masyarakat Kampung Naga bergotong royong memindahkan sebuah rumah yang dianggap berbahaya karena posisinya di daerah yang longsor, dipindahkan secara beramai-ramai ke bagian tengah. Oke, berikutnya. Ini adalah kerajinan, ya. Pengrajin Kampung Naga yang terbuat dari sejumlah anyaman, ya. Dan itu sama dengan di daerah lainnya seperti di Manonjaya atau Tasik dalam membuat anyaman. Tidak tampak kekhasan yang sangat menonjol dari kerajinan Kampung Naga ini. Tapi umumnya mereka masih menggunakan bahan-bahan alami dalam membuat kerajinan. Oke, berikutnya. Nah, ini tangga tempat kita turun kalau kita melalui Kampung Naga. Tingginya kurang lebih 500 meteran begitu, curam. Oke. Ini beberapa buku yang bisa melengkapi jika kalian tertarik kepada kajian-kajian yang berkaitan dengan Kampung Naga. Ya. Bukunya banyak yang berbicara tentang Kampung Naga. Orang lain sudah banyak membahas, ya, tetapi sangat sedikit yang membahas karya-karya desain Kampung Naga. Oke, kita akan menginjak contoh lain. Kita mengkaji suku lain yang ada di Indonesia. Saya hanya ambil secara acak, bukan berarti yang suku yang lain tidak penting, tapi saya ambil secara acak saja. Di antaranya adalah suku Dayak. Di suku Dayak lebih dari 400 Dayak atau suku Dayak yang ada di Kalimantan. Ya, sampai saya sendiri tidak hafal satu persatu dan hampir tidak bisa membedakan karena saking banyaknya. Oke, berikutnya. Ini rumpun suku Dayak berdasarkan rumpun bahasa. Jadi mengkaji suku Dayak itu bisa dilihat dari aspek bahasa. Ya. Mulai dari rumpun Dayak Banuaka yang berbahasa Sulawesi sampai kepada rumpun Dayak Sabahan yang berbahasa Borneo Utara. Ya. Dan banyak lagi. Anda bayangkan ada berapa ribu jenis desain yang dimiliki oleh suku-suku ini. Jangan sampai dikaji oleh peneliti asing dan dipublikasikan di negara-negara mereka, sedangkan di negara sendiri aja tidak dikenal. Nah, kejadiannya sering begitu. Oke, selanjutnya. Ini hanya pengenalan pengetahuan umum saja ya. Ini persebaran suku Dayak pada tahun 54. Ada Dayak Murut, Dayak Punan, Dayak Apukayan, Dayak Iban, Dayak Ngaju. Jadi
sebarannya itu hampir menyeluruh ke seluruh Borneo atau Kalimantan. Di daerah Kalimantan, suku Dayak pernah membangun sebuah kerajaan. Dan dalam tradisi Dayak dikenal sebagai Nan Sarunai, Usak Jawa. Ya. Yang ini kerajaan Nan Sarunai. Kemudian dihancurkan oleh kerajaan Majapahit. Dan perkiraan itu terjadi tahun 1309. Dan kejadian akibatnya mengakibatkan suku Dayak Manyan terdesak dan terpencar. Sebagian masuk ke daerah pedalaman, ya, ke wilayah suku Dayak Lawangan. Dan arus besar berikutnya terjadi pusat pengaruh Islam yang berasal dari kerajaan Demak bersama masuknya para pedagang Melayu. Jadi Dayak ini terdesak oleh kebudayaan luar. Satu kebudayaan Hindu dan satu peradaban Islam. Ya. Sebagian besar suku Dayak di wilayah selatan dan timur memeluk Islam dan keluar dari suku Dayak dan tidak lagi mengakui dirinya sebagai orang Dayak, tetapi menyebut dirinya sebagai orang Banjar atau suku Kutai. Sedangkan orang Dayak yang menolak agama Islam kembali menyusuri sungai, masuk ke pedalaman dan bermukim di daerah-daerah Kayu Tangi hingga ke Batang Balangan. Sebagian lagi terdesak masuk rimba. Orang Dayak pemeluk Islam kebanyakan berada di Kalimantan Selatan, ya. Sebagian lagi di Kota Waringin, ya. Seorang pemimpin Banjar Hindu yang terkenal adalah Lambung Mangkurat. Menurut orang Dayak adalah orang Dayak Manyan atau Ordanu. Oke, berikutnya. Nah, ini rumah adat orang suku Dayak. Jadi kalian barangkali sudah pernah lihat ya rumah suku Dayak di Taman Mini Indonesia Indah, itu juga ada rumah suku Dayak. Bentuknya tinggi ya dengan pilar-pilar yang istilahnya menyangga di bawah, sehingga itu untuk menghindari apa istilahnya itu serbuan orang ya secara langsung atau masuknya binatang buas ke dalam rumah. Oke, berikutnya ini salah satu suku rumah suku Dayak lainnya ya, yang sudah ada ragam hias Dayak di depannya. Oke, terus ini dari sudut lain ya, dan sudah dipenuhi dengan ragam hias rumah-rumah Dayak hingga sekarang masih dipertahankan. Itu silakan dulu. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah pakaian suku Dayak pedalam. Jadi Anda cermati betul bahwa sebagian besar orang suku Dayak itu menato dirinya ya dengan ragam hias yang unik khas suku Dayak. Kemudian juga mereka menggunakan anting ya, yang memanjang ya. Jadi tidak hanya perempuan tapi pihak laki-laki juga demikian. Demikian pula busana yang mereka kenakan. Tidak cukup hanya celana pendek tapi ada dawainya di depan. Oke, berikutnya. Ini pakaian suku Dayak lain ya. Ada yang menggunakan topi dengan bulu angsa atau bulu unggas yang lain ya, dengan beragam hias atau berbagai macam beragam hias yang mereka kenakan. Oke, berikutnya. Ini pakaian upacara suku Dayak. Saya tidak hafal ini suku Dayak. Nama lengkapnya suku Dayak ini apa? Saking banyaknya suku Dayak di sana. Oke, berikutnya. Ini juga
pakaian-pakaian tradisional suku Dayak yang sangat beragam dan unik, menjadi bagian dari kekayaan desain Nusantara kita. Oke, berikutnya. Ini pakaian khas mereka juga. Yang lain, perhatikan topinya hampir di setiap daerah. Topi yang dikenakan itu sangat unik ya dan beragam. Ada yang berupa tudung, ada yang berupa rumbai-rumbai, terus ada yang berupa apa istilahnya yang diikat begitu. Nah, ini semacam ini diikat, rambut yang diikat. Khas suku Dayak tradisional. Oke, berikutnya. Ini juga pakaian yang mereka kenakan. Ya, sangat beragam antara pakaian yang dikenakan laki-laki sama pakaian yang dikenakan wanita. Pakaian yang dikenakan wanita sudah menutup semua tubuhnya, ya, dan mereka penuh dengan hiasan yang begitu kaya. Oke, berikutnya. Ini adalah mandau, senjata suku Dayak yang utama. Tidak hanya berfungsi untuk berperang, tapi juga sebagai perhiasan. Ya, karena di gagang atau ya itu mereka menghias dengan hiasan yang unik, ya, yang unik khas Dayak. Gitu. Oke, berikutnya. Ini sejumlah perabotan yang terbuat dari kayu. Bahan kayu suku Dayak ya, ada di sini ada umumnya dipakai adalah perabotan atau alat-alat perang. Ya. Ada tombak, ada kapak, ada tameng, kemudian ada kapal. Ya, mereka juga terbiasa menggunakan transportasi air, terutama sungai, karena sungai-sungai di Kalimantan airnya cukup deras dan besar. Oke, berikutnya. Ini ada alat musik suku Dayak. Mereka mengenal semacam gitar ya, dengan sejumlah nada yang mereka biasa permainkan. Oke, berikutnya. Ini tadi kembali kepada pakaian khas suku Dayak ya dengan berbagai macam fungsi. Ada untuk menggendong sekaligus topi atau peneduh. Ya begitu. Kemudian ini pakaian khas wanita dan sebelah kanan itu pakaian khas laki-laki remaja suku Dayak. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah pakaian perang. Mereka biasanya ada perang antar suku, perang sesama suku, atau ada tari peperangan. Mereka menggunakan sejumlah atribut-atribut perang yang unik dan beragam. Oke, berikutnya. Nah, ini atribut upacara peperangan suku Dayak. Ya. Saya tidak hafal namanya satu persatu, tapi di sini ada tambur untuk perang, ada topi yang dilengkapi dengan rumbai-rumbai dan bulu angsa, dan juga ada badik, mandau, dan sebagainya sebagai perlengkapan persiapan untuk perang. Oke, berikutnya. Nah, suku Dayak sendiri juga punya tradisi menenun. Sama dengan daerah lainnya di Indonesia, tradisi menenun ini tidak hanya milik satu daerah tertentu, tapi juga hampir di setiap daerah memiliki kemampuan atau
tradisi untuk menenun dengan ragam hias yang setiap ini berbeda-beda. Kalau tadi kita lihat di Baduy itu serba kotak-kotak, katanya di Dayak itu kemampuan tenunnya lebih tinggi dan mereka sudah menerapkan motif dalam tenun. Oke, berikutnya. Ini adalah ragam hias utama suku Dayak. Jadi kalau kita lihat ragam hias ini semacam ini, maka kita berkesimpulan ini adalah suku Dayak. Entah melambangkan kepala kambing, kepala sapi atau apa, tapi ragam hiasnya itu khas suku Dayak Kalimantan. Oke, berikutnya. Nah, ini perhiasan-perhiasan yang mereka sering kenakan, khususnya untuk wanita dan pria. Anda perhatikan ya, untuk wanita itu berupa anting yang memanjang. Jadi untuk laki-laki juga sama, anting yang memanjang, terbuat dari logam yang berat ya untuk ukuran kita manusia modern sekarang. Yang berikutnya. Ini tadi ada tarian perang, ya. Ini sedang diperagakan oleh 2 orang suku Dayak. Oke, berikutnya. Ini adalah tameng khas suku Dayak, ya, dengan ragam hias tertentu yang mencerminkan kesiapan mereka untuk berperang. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah senjata utama suku Dayak yang paling ditakuti, yaitu sumpit. Kemampuan menyumpit suku Dayak secara canggih dan tepat sasar yang paling ditakuti oleh musuh-musuhnya. Terutama kalau dia menggunakan busur beracun. Oke, berikutnya. Ini sama dengan suku-suku yang lainnya adalah peralatan memasak sehari-hari suku Dayak. Masih menggunakan kayu bakar dan kompor konvensional, ya, yang bahan bakarnya kayu. Oke, berikutnya. Ini adalah upacara ritual pengobatan suku Dayak. Jadi suku Dayak sendiri mengenal sejumlah ritual untuk pengobatan, ya, yang dibuat dari ramu-ramuan tertentu dan upacara tertentu sehingga mereka mampu menyembuhkan sejumlah penyakit yang mereka derita selama ini. Oke, berikutnya. Ini adalah penggambaran tentara perang suku Dayak di pedalaman. Bagaimana mereka ya bukan tentara tapi dia ini pasukan yang sehat dan siap bertempur kalau ada serangan ke kawasan atau perkampungan suku Dayak. Oke, berikutnya. Ini adalah buku-buku penunjang jika kalian ingin memperdalam lebih lanjut tentang kebudayaan Dayak. Ya. Dayaknya beragam, Dayak Kanayatan atau Dayak apa, itu banyak beredar buku-buku yang bisa mendukung penelitian atau tulisan yang Anda akan buat. Oke, berikutnya saya kira ada tugas nih dari Bu Ayu ya, ini bikin tulisan pendek sejarah visual, mungkin 1 halaman saja ya. Tapi ada di sini minimal 5 lembar, itu bebas ya. Jadi kalau saya ingin 1 atau 2 lembar saja tentang salah satu suku bangsa di tanah air.
Bebas seperti yang tadi saya ceritakan, mau Dayak, mau Baduy, mau Sunda, mau Jawa, mau apa boleh. Anda tinggal menentukan. Datanya di internet banyak, tidak terbatas. Waktunya hanya 5 hari. Upayakan tidak copy paste tulisannya, Anda tulis dengan bahasa Anda sendiri. Oke, dari saya kira cukup sekian dahulu. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Ya, Mungkin selanjutnya kita akan masuk sesi tanya jawab ya Pak. ya boleh. Masih ada 30 menit. Silakan mahasiswa yang ingin bertanya bisa open mic atau jika koneksinya kurang stabil bisa diketikkan saja di kolom chat. Silakan.